Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Afan Fadila dan sekarang aku sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan Di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama dosen saya, dosen ilmu komunikasi. Jadi pertanyaan itu ada sekitar 50 pertanyaan. Cuman memang ya dosennya baik, jadi yang wajib dijawab hanya 5 pertanyaan. Oke, langsung aja. Jadi pertanyaan pertama ada, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Betul. Memang komunikasi itu harus interaksi. Kalau tidak interaksi ya bukan komunikasi, karena tidak mungkin juga sih komunikasi tanpa interaksi. Coba kalian bayangin komunikasi tanpa interaksi aja gimana. Nah gitu, diam. Jadi bukan garing, emang nggak mungkin, ya GG aja. Jadi jawabannya betul, komunikasi adalah interaksi. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, nomor 27. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Memang komunikasi lebih efektif dengan orang-orang, kalau bahasa sekarang mah sefrekuensi. Apa sih sefrekuensi itu? Jadi sefrekuensi itu ya memiliki kesamaan, apapun kesamaannya, ya seperti yang dibilang seperti yang ditulis di pertanyaan ini, ya seperti ras, agama, suku. Terus kalau sekarang tuh malah gaya berbicara pun kalau sama tuh lebih efektif, lebih enak, lebih nyaman ketimbang orang-orang yang memang tidak sama dengan cara berbicara kita. Apalagi orang-orang yang ngelantur gitu, komunikasinya akan miss. Jadi jawabannya betul. Terus yang ketiga ada pertanyaan nomor 29, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Betul sekali, jawabannya betul juga. Karena komunikasi itu harus emang betul-betul, jangankan pemilihan kata, penyampaian oleh ekspresi pun harus dihitungkan, karena walaupun kata-kata yang digunakan sama, tetapi ekspresi atau pembawaan ekspresi yang kita sampaikan berbeda, maka orang-orang akan berpersepsi atau menilai berbeda juga. Contohnya yang viral-viral sekarang nih, seperti Gibran memang kan ya anaknya presiden kita Joko Widodo. Gibran mengatakan bahwa ibu hamil tuh harus pokoknya asam sulfat, yang memang seharusnya asam folat. Itu sebetulnya gangguan yang sangat sangat, karena orang-orang berpikir bahwa pemilihan kata tuh memang sangat penting. Ya jangankan pemilihan kata, dengan kata yang sama pun terus ekspresi berbeda bakal merubah persepsi orang, apalagi pemilihan katanya yang berbeda gitu ya. Seperti contoh yang tadi, Gibran memilih kata asam sulfat, bukan memilih kata asam sulfat. Memang ya mungkin itu kesalahan mungkin ya. Jawabannya betul. Terus ada yang keempat, nomor 45, ekspresi wajah intensify digunakan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan. Memang ya yang tadi saya bilang bahwa ekspresi wajah itu mempengaruhi dalam
seseorang atau ya dalam sekelompok orang, dalam organisasi, ya pokoknya dalam komunikasi aja, ekspresi itu memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Karena dengan ekspresi komunikasi akan lebih efektif. Begitu. Lanjut saja ke pertanyaan yang kelima, yang terakhir, ada nomor 47. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, maka semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Betul sekali. Jadi perubahan ukuran pupil mata tuh sebagai respon terhadap minat dan dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Pupil yang membesar dapat mencerminkan ketertarikan atau antusiasme terhadap suatu objek. Jadi kalau kita suka terhadap suatu objek, secara tidak langsung pupil mata kita pasti akan membesar. Karena memang ya itu udah hukum alam sih. Ya udah, itu aja jawabannya betul. Oke, sekian dari saya, Sobat Wow. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Saya Muhammad Akmal Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.